Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya, tanpa terkecuali, dan saya doakan semoga kalian semua selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya segala urusan dan rezekinya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, akhirnya saudara-saudara Densu Denny Sumargo turun tangan berbicara terkait ijazahnya Pak Jokowi. Wow, akhirnya yang ditunggu-tunggu, ternyata artis pun berbicara ijazahnya Pak Jokowi. Kita ramai di kalangan politikus, tapi kali ini artis semuanya yang berbicara. Mulai dari kalangan artis sampai kalangan para asatidz, ustadz ternama pun mengatakan itu. Bahkan komedian, bahkan kemudian semua banyak kira-kira. Nah, kita akan dengarkan semua satu persatu, artis mana saja, ustadz mana saja, berbicara semua tentang Pak Jokowi, kesaksiannya tentang ijazah Pak Jokowi. Yuk kita mulai dari sekarang. YouTuber Nusantara. Pak Pronojiwo, dan ini Mulai dari ini dulu ya. Ini dia. Ini. Saya rasa ini sudah cukup ya. Sudah clear permasalahan ini. Jangan lagi ada permasalahan jasa, khususnya jasa S1 Fakultas Kehutanan Universitas. Saya hanya memberikan sedikit dan saya juga berharap bahwa dengan adanya event seperti ini berarti sudah clear, masalah ijazah sudah tidak lagi dipersoalkan, karena kami benar-benar adalah satu angkatan dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Beliau masuk tahun 1980 bersama dengan kami, dan di wisuda juga bareng dengan kami tahun 1985. Dan wisuda di UGM ini tidak satu kali wisuda, jadi tergantung dia melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai mahasiswa sampai dengan pendadaran selesai. Setelah itu baru di wisuda. Ada yang mungkin belum melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai mahasiswa, itu di wisuda setelah itu. Jadi ada yang tahun 1985, ada yang tahun 1985. Jangan dipermasalahkan masalah itu. Ya, kami tegaskan sekali lagi bahwa saya adalah saksi hidup, dan saya sebagai teman dari Insinyur Joko Widodo 1985 dan satu kampus dengan beliau. Saya rasa itu statement saya. Perkenalkan, ini Bu Evi Nani yang ada di situ di kamar itu. Sama sebaiknya kita dekat situ di sebelah. Sebaiknya kita dekat situ ya. Ini saya nomor satu, ini Bu Evi, ini Pak Nani, ini saya, ini Pak Pronojiwo, dan ini Saminuddin Barorita. Ini dia. Ini. Saya rasa ini sudah cukup ya. Sudah clear permasalahan ini. Jangan lagi ada permasalahan jasa, khususnya jasa S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Teman-teman semuanya, saya menambahkan beberapa hal yang tadi belum disampaikan, bahwa pada saat wisuda itu bulan November 1985, saya kebetulan membawa fotografer sendiri dengan kamera saya sendiri. Hasilnya ini, jadi foto-foto yang beredar itu, yang sebagian adalah foto-foto hasil dari kamera saya dan fotografer saya. Ini ada buktinya, ini masih dokumen saya yang asli pada saat pelepasan wisudawan di Fakultas Kehutanan UGM. Jadi ini otentik. Dari pertama dicetak foto ini setelah wisuda. Jadi tidak ada keraguan tentang foto-foto yang ditampilkan itu. Karena di dalam foto itu selain ada saya, kameranya ada punya saya, dan fotografernya adalah fotografer yang saya bawa. Itu saya kira. Nama saya Saminuddin Beto, biasa dipanggil Tou. Teman-teman memanggil Tou. Demikian. Yang membawa ijazah, semuanya yang membawa.
Baik ya guys, Bapak Ibu, mereka inilah yang akan menjerat ya sang penuduh ijazah Bapak Jokowi yang asli menjadi palsu, yang membuat ketar-ketir mereka ini orang-orangnya. Tuh, segitu banyaknya. Bahkan diantaranya adalah kameramen yang memfoto langsung dengan kameranya saat itu. Coba ada semua, bahkan nama-nama yang ada dalam foto dahulu itu ketika bersama dengan Pak Jokowi itu ada, mereka semua ada, perempuannya ada, laki-lakinya ada, semua seangkatan, wisudanya bareng. Lu nangis enggak itu nanti persidangan? Makanya mereka ini gak mau di persidangan. Makanya mereka ini 1000 cara bagaimana SP3. Ini loh dasarnya. Salah satu alat bukti yang akan nanti menguji di dalam persidangan yang membuat mereka akhirnya bertekuk lutut dan akhirnya hakim menuai keyakinan justru akan memberatkan mereka. Yuk. Tukang kayu bisa tadi presiden, ya sudah. Berapa 8 ribut weh? Ijazah palsu, apa ijazah kok takono saiki kok gak biyen? Wong wis rampung kok takono ijazah palsu, golek perkara ae. Lha iki penggawean luweh. Wong wis rampung. Nek kowe ngerti iku palsu takono ket biyen ket dadi wali kota. Takono ket biyen ket dadi gubernur Jawa, gubernur Jakarta. Ketakon sadurunge dadi presiden. Palsu tidak palsu bukan urusan presiden, urusan KPU. Lah apa sampean ribut? Ayo, wani ini nek wis ra kuwasa. Pas isih kuwasa ora wani, tasan. Biyen sik dadi presiden gak wani, begitu saiki wis gak dadi presiden gayane kaya wani, rapate mutu blas. Ngono. Saiki Pak Prabowo takono ijazahe nek wani. Ayo takokno. Ayo takokno. Engko nang wis Pak Prabowo wis ra ono terus mbok takokno. Pak Prabowo wis rampung lagi mbok takokno. Ngono. Kalau berani sekarang tanya ayo. Ijazahnya Pak Prabowo tanya. Ijazah Pak Jokowi baru sekarang ditanyakan. Dulu kenapa nggak kamu tanya? Wong anune ya wis jelas di penjara Nur Sugi karo Bambang Sopo itu. Iya, di penjara 6 tahun. Artinya apa? Putusan sudah legal oleh negara. Wis rampung. Lu ngono, mikir liyane. Kalau kamu pengen jadi presiden, ijazahmu aja palsu. Iya, siap. Golek bolos sing akeh. Kamu bilang, ini oligarki. Kamu kalau pengen jadi golek oligarki sing nyangoni kowe. Aja alok-alok wong liya. Pengen dadi bupati, ya golek duit. Ngono. Pak Wakil Bupati ra ndek duit, ya golek bolos sing bolone ndek duit. Ya dadi. Ya enggak lah. Mas Lindra di duit, Pak Wakil ya jadi. Coba melu liyane sing di duit, ya kalah sampean. Lha wong ngerti, sesuk Pak Wong pengen dadi wakil bupati. Golek bolos sing di duit dadi. Lha yang ngene, nah mosok bupati kok kere saeman ya. Ngono lho mulane. Pak Deddy Mulyadi kentel wong dadi gubernur. Sampeyan pengen kita yang pernah menggibahi Pak Jokowi, hafizahullah. Ayo, siapa yang sudah gibahin beliau? Beliau muslim loh. Ada salah gak sama kita? Kita tahu aibnya. Kita tahu cuman kisah-kisah yang dari media sosial yang semuanya kadzab. Kita gibahin habis-habisan, kita lucuti. Padahal dia adalah sebagai seorang presiden waliul amr yang sah. Berapa kali kita gibahin? Gibahnya sama-sama pengajian lagi. Maka cukup kita berdoa mana yang terbaik untuk negeri kita yang kita cintai ini dan mana yang terbaik buat agama kita, semoga Allah pilihkan. Siapa di antara kita yang pernah ya luar biasa tuh dua asatid, dua kiai ya diprotes. Kenapa diam soal ijazah palsu? Kedepannya mau gimana Pak Jokowi kalah di pengadilan itu nggak mungkin orang UGM-nya bilang itu asli. Kenapa isu ini yang harus dinaikin? Orang tuh kadang lupa Pak Jokowi itu seorang proletar, seorang Korea kalau kata Pak Bambang Pacul ya. Tanpa darah biru bisa punya kekuasaan dan kekuatan tanpa partai sebesar itu gitu. Apalagi isu ijazah doang. 2 periode. Saya sampai simulasikan. Lu bayangin deh pengadilannya nanti nih Pak Jokowi ditanya ijazahnya. Lalu Pak Jokowi ijazahnya palsu atau asli? Asli. UGM asli nggak yang ngeluarin? Asli. Selesai.
Selesai. Sesimpel itu. Sampai enggak bang, masih ada peluang itu. Yang penting ada foto aslinya, diuji forensik ke Singapura. Ngapain? Ngapain? Oh, misal kalau di Singapura keluar, wah ini hasilnya palsu. OGM-nya bilang asli kok. Itu mana? Saya sering diprotes. Iya benar. Ini ya dari komedian juga udah gitu ya, kita tonton ini. Topiknya aku kasih tahu. Oke, boleh. Apa opini kakak tentang yang tuduhan ijazah palsu? Lo aman gak lo? Aman aja. Iya coba menurut lo gimana? Kamu percaya apa enggak? Aku nggak percaya. Bahwa jadi asli, ijazahnya asli. Menurut aku asli karena Pak Jokowi. Pak Jokowi. Iya Pak Jokowi dituduh. Kita kasih konteksnya dulu. Jadi Masa Pak RT sebelah kan nggak ada urusan. Jadi ijazahnya dituduh palsu. Iya. Kalau kakak asli nggak? Ijazahku? Iya. Asli lah. Tapi sih nggak ada yang bilang untuk bawa ijazah ya. Iya. Ada dong. Bisa dituduh palsu. Iya. Atau kakak sendiri yang nuduh? Wah, jadi Saya ijazah kan palsu. temennya coki ya, jadi udah nggak mungkin. Jadi ijazah palsu tuh ceritanya lagi rame di sosial media. Iya. Bahwa katanya ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalau kamu percaya? Aku sangat tidak percaya. Kenapa? Karena dia udah jadi wali kota, udah jadi Iya. udah jadi presiden. Terlalu lama kan, baru ketahuan sekarang kan. Iya, ditanya juga tuh ke UGM-nya. UGM ini asli. Masih nggak percaya juga. Kalau menurutku mau asli atau palsu, menurutku meskipun backgroundnya tukang kayu atau gimana, Ya memang benar. ya, yang penting hasilnya yang selama ini dia lakuin kan oke. Profil. On fire kata saya. Biar percaya bahwa ijazah Pak Jokowi Luar biasa. asli. Topik ngeliat FVP TikTok isinya Roy Suryo. Oke. Udah dibilang itu asli. Dari kampusnya sendiri bilang asli itu ke asli. Masih cari sampai ke kuburannya. Gitu kan. Urusan Iya, udah dibilang UGM asli, nggak percaya. Dia nyari-nyari ijazah sampai kuburan. Iya juga sih ya, nyari sampai kuburan ya. Ketika Refli Harun sama Dokter Tifa ya, sama Roy Suryo juga ya kalau nggak salah itu sampai kuburan. Nah ini ada Denny Sumargo juga ternyata bahas Indonesia ijazah contohnya, palsu. tuduhan ya. Ijazah Jokowi. Ijazah palsu. Banyak yang nggak paham kan logikanya. Kenapa misalnya gue sebut aja Bapak Jokowi itu kenapa dia tidak harus buktikan ke rakyat? Orang kan pada bilangnya tunjukin aja dong. Tapi kan problemnya bukan itu. Kalau sampai dia tunjukin, berarti semua orang gue bisa ke Denny Sumargo. Ijazah lu mana? Iya. Ijazah palsu lu Denny Sumargo. Oh, bisa sembarangan aja. Balik tadi. gitu. Lu niru siapa nih Denny Sumargo nih? Niru podcaster luar kah? Setnya kah emang nggak ada yang pernah set pakai meja begini? Iya. Tapi kenapa lu harus membuktikan? Sama Ngapain kayak gua harus dalilnya yang membuktikan? menuduh yang harus membuktikan Betul, gitu itu kan jatuhnya. kalau lu mau jadi penyidik awal begitu, lu tuduh lu harus buktiin dong. Nggak bisa lu tuduh harus gua yang buktiin, kalau lu yang tuduh. Ini jelek Indonesia contohnya, tuduhan ya. Ijazah palsu. Banyak yang nggak paham kan logikanya. Kenapa misalnya gue sebut aja Bapak Jokowi itu kenapa dia tidak harus buktikan ke rakyat? Orang kan pada bilangnya tunjukin aja dong. Betul. Tapi kan problemnya bukan itu. Kalau sampai dia tunjukin, berarti semua orang gue bisa ke Denny Sumargo. Ijazah lu mana? Iya. Ijazah palsu lu Denny Sumargo. Oh, bisa sembarangan aja Balik tadi. gitu, Mas. Lu niru siapa nih Denny Sumargo nih? Niru podcaster luar kah? Setnya kah emang nggak ada yang pernah set pakai meja begini? Iya. Tapi kenapa lu harus membuktikan? Sama Ngapain kayak gua harus dalilnya yang membuktikan? menuduh yang harus membuktikan Betul, gitu itu kan jatuhnya. kalau lu mau jadi penyidik awal begitu, lu tuduh lu harus Betul buktiin dong. sekali ya. Jadi yang menuduh itu harus bisa membuktikan. Tuh, di antara para mereka artis pun menyaksikan ya, mengikuti barangkali terkait dengan ijazah, tuduhan ijazah ini ya. Ternyata mereka mengatakan ijazah itu asli. Bahkan Vior mengatakan ijazah itu asli. Mereka ini gimana sih katanya? Dibilang asli oleh UGM nggak percaya, dibilang asli oleh teman-teman UGM-nya nggak percaya, oleh alumnusnya nggak percaya. Dia giliran nyari-nyari ijazah sampai kuburan. Lucu juga sih emang ini, ada luar biasa Vior ya guys. Mulai dari ustadz sampai artis ternyata mereka mengikuti dan mereka akhirnya kemudian menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Apabila mereka menurut Denny Sumargo yang menuduh tidak bisa membuktikan, justru nanti kita akan lihat di pengadilan. Inilah dasar mereka. Kemudian mereka ketakutan yang luar biasa untuk sampai ke persidangan. Inilah yang membuat mereka akhirnya tidak mau, inginnya SP3 saja ya. Minta bantuan kemana-mana tuh. Bahkan barusan kemarin tuh ditolak juga ke DPR, 2 kali ke DPR ya.
Mereka beberapa kali audiensi ditolak semua dan tidak direspon. Coba semua sidang berapa sidang, gugatan berapa gugatan, ya enggak, minta bantuan berapa kali, ratusan kali ya. Ya, itulah semoga menjadi pelajaran baik buat kita semuanya, bahwa kalau kita ini menuduh orang selain itu adalah fitnah, maka kita yang harus membuktikannya. Jangan kemudian playing victim atau plot twist. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.